Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, beberapa waktu lalu saya bercerita atau ngobrol dengan satu teman, dan teman ini rupanya sangat antusias untuk melihat perkembangan situasi politik di negeri kita. Lalu yang menjadi pertanyaan dasar bagi dia mencoba untuk mencari dan dia bertanya, sebetulnya informasi yang disampaikan kepada kita itu yang memiliki kebenaran yang utuh itu yang mana? Karena kalau dia memperhatikan tayangan TV, memperhatikan channel-channel YouTube yang berbicara soal situasi politik negeri kita, kemudian dari banyak caleg yang juga merepresentasikan partainya masing-masing, mempromosikan dirinya, sepertinya ada sesuatu yang kabur. Ini sebetulnya yang betul itu yang mana? Yang benar itu yang mana? Nah, gara-gara itu kemudian dia membeli beberapa majalah yang menguraikan hal tentang perkembangan politik kita, dibaca dengan teliti. Dan dia juga masih menyampaikan, sepertinya ada sesuatu yang tidak disampaikan secara penuh. Sehingga kita hanya melihat layer yang tidak tahu yang layer yang keberapa. Jadi yang sesungguhnya terjadi nggak pernah sampai kepada kita, karena selalu ditutupi. Akhirnya kebenaran itu sendiri susah untuk ditemukan. Tetapi yang menjadi sebuah hal yang menarik bagi saya dari teman ini adalah kemauannya untuk mencari. Karena kalau saya pribadi melihat situasi yang ada rasanya juga gampang juga mencari. Ke sana belum tentu benar, ke sini belum tentu benar. Lalu mana yang mau dipegang? Nah, dalam situasi yang semacam ini, tentu akan ada ekstrim-ekstrim tertentu di dalam menentukan pilihan. Yang satu mungkin akan terus berusaha mencari. Yang satu mungkin sudah apatis. Sudahlah, saya nggak mau mencari. Saya mau mengikuti hidup saya sendiri. Mungkin yang lain lagi abu-abu. Ya sudahlah, kalau ada begini ya ikut. Kalau ada yang begitu ya ikut. Saudari dan saudaraku, kalau kita mau melihat situasi yang ada semacam ini, kemudian merenungkan Injil yang baru kita dengar, lalu kita berusaha menempatkan diri kita dalam posisi mencari kehendak Allah. Mungkin sikap teman yang tekun mencari tadi itu bisa menjadi sebuah teladan. Dia berusaha mencari, walaupun ada kegamangan, walaupun ada hal-hal yang kabur, walaupun ada kesulitan-kesulitan di sana-sini untuk menemukan itu, tapi dia berusaha terus mencari. Dan hari ini kita mendengar warta itu juga. 3 orang Majus ini mencoba mencari di mana Yesus lahir. Nah, kalau kita mungkin bertanya, kenapa mereka kok mau mencari? Kalau dalam Injil informasinya adalah mereka mengenali yang lahir ini adalah Mesias, maka mereka datang untuk menyembah. Tetapi lebih dari itu, pasti ada sesuatu motif lain di balik itu semua. Yang menurut saya kemungkinan adalah mereka ini ingin sekali menata hidup mereka di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, dalam upaya untuk mencari kehendak Tuhan itulah mereka kemudian menemukan dalam perjalanan mereka ada tanda ini, ada tanda itu, ada yang seperti ini dan seperti itu. Kemudian mereka mencoba mencari kebenarannya. Nah, kalau kita renungkan lebih jauh lagi, di sini ada 2 aspek yang mau mereka kerjakan bersama-sama, paralel. Yaitu apa? Kehendak Allah itu sendiri yang mereka cari untuk menata kehidupan mereka sehari-hari. Jadi 2 keterampilan mereka upayakan. Kemampuan untuk mengerti, membaca tanda-tanda kehadiran yang ilahi, dan kemampuan untuk mengelola kehidupan mereka secara manusiawi. Dan kalau kita perhatikan mungkin kita bagian yang satu sangat kuat, yaitu mengelola hidup kita dengan cara kita, cara manusiawi, sementara cara yang ilahi ini mungkin kita abaikan. Karena apa? Sulit bagi kita untuk menemukan itu semua. Lebih mudah ngurusi sesuatu yang ada di depan mata kita ini. Nah, tentang hal ini saya juga ingat apa yang dikatakan Konfusius ketika ditanya, Tuhan itu ada atau tidak? Lalu dia mengatakan, lawang urusan duniawi dan manusia saja saya masih kesulitan, apalagi urusan yang di atas. Maka kemudian fokusnya adalah kita lebih baik ngurusi yang di dunia ini.
Nggak usah ngurus yang di atas sana. Akhirnya mengabaikan yang ilahi. Lalu menekankan yang manusiawi, yang duniawi. Tapi kalau orang-orang Majus yang kita dengarkan tadi, saya kira tidak demikian. Mereka tahu ada kuasa ilahi yang bergerak, yang mengatur semuanya ini. Dan mereka juga ingin menyesuaikan diri supaya hidup mereka menjadi lebih baik, maka yang ini, yang ilahi ini tidak bisa diabaikan. Maka semangat mereka untuk mencari begitu kuat. Dan kita tadi juga mendengar bagaimana dalam perjalanan mereka menemukan banyak kendala. Mereka pertama menemukan tanda bintang. Mereka tahu kehendak Allah seperti ini, ada sesuatu yang terjadi. Mereka mencari ke sana. Dalam perjalanan mereka tidak lagi melihat bintang itu. Mereka kebingungan. Lalu mencoba tanya kanan kiri. Mereka tidak berhenti mencari. Tapi terus berusaha. Tanda yang satu hilang, ada kemungkinan informasi didapat dari yang lain. Mereka mencari lalu menemukan jawaban. Mereka berjalan, menemukan lagi tanda di sana. Saya kira Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, ini bisa menjadi pertanda juga bagi kita, menjadi teladan. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengelola hidup kita dengan cara ini tadi, dua aspek yang kita perhatikan, maka seringkali yang terjadi juga sama seperti yang dialami oleh orang-orang Majus itu. Ada hal-hal tertentu yang mungkin bagi kita akan sulit untuk kita lihat. Ada kegelapan, tanda-tanda tidak ada. Semuanya berasa seperti runtuh, kita nggak tahu lagi mau bagaimana. Kita dihadapkan pada persoalan-persoalan hidup yang sulit. Jalan keluarnya seperti apa kita bingung. Kita sudah berdoa mungkin, merasa sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi kok sepertinya tidak ada sesuatu di sana. Nah, dalam situasi itu mungkin kita juga akan kehilangan iman. Tidak lagi mau mencari. Lalu berhenti mengatakan cukup dengan Tuhan, saya mau berjalan dengan cara saya sendiri. Orang-orang Majus ternyata tidak demikian. Mereka tetap mau mencari kehendak Tuhan, tapi mereka juga mencari bantuan dari yang lain yang mungkin lebih tahu tentang situasi itu. Akhirnya mereka menemukan juga. Dan kita tahu setelah semuanya berlalu, mereka akhirnya bisa menemukan Yesus bersama dengan Maria dan Yosef. Saudari dan saudaraku, gerakan ini yang dikerjakan oleh orang Majus sampai pada menemukan Yesus adalah gerakan mencari. Kehendak Allah ada di mana, pewahyuan Allah seperti apa. Dan kalau ini kita kerjakan dengan baik, saya kira kita pun juga bisa menata hidup kita seperti apa yang dikehendaki Allah. Dan yang indah lagi di sini adalah soal kehendak Allah. Allah ini idealnya seperti apa? Ya, mungkin kita punya gambaran sendiri-sendiri, tapi di sini ditampilkan kepada kita adalah Yesus yang masih menjadi seorang bayi. Bayi dalam lingkungan kehidupan kita bisa melihat sendiri. Kira-kira kita punya sikap seperti apa kalau ada di dekat seorang bayi? Misalnya bayinya nangis. Ibu-ibu bagaimana kalau bayinya nangis? Berusaha untuk mengerti kan, ini butuh apa? Walaupun sekarang dengan teknologi modern banyak orang yang mencoba untuk mengenali bahasa si bayi itu. Lalu mencoba menciptakan alat supaya bisa mengerti si bayi ini teriak-teriak nangis ini butuh apa. Tapi kalau kita perhatikan secara natural, bayi yang sederhana, polos, tidak bisa berbicara itu bisa menggerakkan orang untuk berusaha mencari apa yang dia maui, lalu memenuhi kebutuhannya supaya dia tenang. Dan inilah salah satu karakter dari Allah. Dia ilahi. Seringkali kita kesulitan untuk mengerti dia itu seperti apa, maunya bagaimana. Tetapi kalau orang yang terarah kepadanya, pasti akan memiliki semangat seperti para Majus itu. Mau mencari. Sama seperti ibu-ibu, Anda semua yang memiliki bayi. Mencoba terus mencari, ini bayi ini membutuhkan apa. Dan seluruh tenaga, seluruh waktu mungkin, perhatian mungkin, diberikan untuk memperhatikan si anak ini supaya dia tenang. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, pasti kita juga akan didorong seperti itu. Terus mencari bagaimana kehendak Allah itu, seperti apa kehendak Allah itu, supaya kita bisa semakin tenang, damai, dan pada akhirnya bisa mengelola hidup kita dalam dua aspek tadi. Baik dari sisi ilahi maupun sisi manusiawi.
Dan ketika itu dijalankan dengan baik, maka kita pelan-pelan akan bisa sampai kepada Allah dengan sungguh-sungguh baik. Maka saudari dan saudaraku, mari kita bersama-sama seperti para Majus ini, tetap memiliki hati, tetap memiliki kemauan untuk terus mencari bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada kita, bagaimana Tuhan mewahyukan kemauannya untuk kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin sekali waktu sangat jelas, seperti terangnya bintang yang dilihat oleh para Majus, atau mungkin juga sekali waktu sama sekali gelap, sinar itu tidak tampak. Tapi mereka tetap memiliki keteraraan hati. Mereka tetap mau mencari untuk menemukan yang dikehendaki Allah itu seperti apa. Pewahyuan Allah itu bagaimana. Dan dari situ kemudian mereka mengatur hidup mereka. Jelas sekali dalam akhir Injil tadi. Setelah mereka mendapat petunjuk yang lain, mereka tidak kembali kepada Herodes, tetapi mereka mengikuti petunjuk itu, mencari jalan yang lain. Mereka lebih taat kepada Tuhan dari kepada yang lain. Ini adalah teladan bagi kita. Maka mari kita berjuang untuk terus mencari kehendak Allah dan mengikutinya, supaya hidup kita menjadi semakin ilahi. Amin.